Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Pengurapan Roh Kudus di Dunia Kerja. Saudara, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta membawa dampak yang sangat luar biasa. Petrus misalnya adalah seorang murid yang penakut, menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi ketika dia penuh dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka dia berkhotbah dan 3.000 orang bertobat bahkan dibaptis. Ada perubahan yang sangat radikal bagi orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Begitu juga dengan Daud, seorang yang bukan siapa-siapa, bahkan tidak dianggap oleh keluarganya. Ketika Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja Israel, semua diundang untuk pertemuan dan makan bersama. Dari anak pertama, Eliab, Abinadab, sampai anak yang ke-7. Tetapi Daud satu-satunya yang tidak diundang, dibiarkan ada di padang gurun menggembalakan domba yang 2-3 ekor yang sedikit itu. Sampai Samuel berkata, tidak ada lagi anakmu? Oh ada, tapi nggak mungkinlah dia bisa menjadi raja Israel. Dan Samuel berkata, panggil dia. Dan Tuhan bicara, inilah yang harus kau urapi. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan dalam 1 Samuel 16 ayat 13, Alkitab berkata ketika Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak urapan dan mencurahkan ke atas kepala Daud, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Allah atas diri Daud. Dan ayat berikutnya, Daud yang penuh dengan Roh Kudus mengusir setan, karena ketika dia memetik kecapi pada saat Saul diganggu oleh roh jahat, maka iblis lari, roh-roh jahat undur. Saya percaya kalau orang pinter main musik, maka orang bilang hebat, luar biasa, ayo mainkan lagi. Tapi hanya orang yang penuh Roh Kudus yang ketika dia main musik setannya keluar. Begitu juga pasal berikutnya, Goliat dari Filistin menghadang orang Israel dan tidak ada yang berani. Hanya Daud yang kemudian berani dengan urapan Tuhan, walaupun dia bukan seorang prajurit seperti kakak-kakaknya. Tetapi ketika seorang dipimpin oleh Roh Kudus, man's power terbatas, God's power tanpa batas. Saudara, dalam kehidupan kita juga perlu pengurapan Roh Kudus. Pengurapan artinya kemampuan ilahi untuk kita melakukan sesuatu dengan pertolongan Tuhan. Yang tidak mungkin kita bisa kerjakan dengan kekuatan kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita berdoa dan minta Roh Kudus memimpin kita. Itulah pemampuan ilahi yang luar biasa. Saya yakin Allah tidak cari orang yang bisa, tetapi Dia cari orang yang bersedia. Dia tidak cari orang yang mampu, Dia cari orang yang mau. Dan hari ini ketika engkau berkata, penuhkan aku dengan Roh-Mu ya Tuhan, Tuhan akan memenuhkan kita apapun profesi yang kita miliki. Nah, menarik sekali kalau kita melihat Alkitab, maka orang pertama yang dicatat sebagai dipenuhi oleh Roh Allah, Ruach Elohim, ternyata bukan seorang imam dan juga bukan seorang nabi. Dia bukan pengkhotbah bahkan. Dia hanya seorang tukang. Ya benar, seorang tukang. Dia adalah seorang tukang yang disuruh membuat peralatan tabernakel atau kemah sembayang yang Allah perintahkan melalui hambanya Musa. Nama orang ini adalah Bezaleel. Dalam Keluaran 31 ayat 1 dan sampai 5, Alkitab berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan.
Nah saudara, Alkitab mencatat bahwa Bezaleel ini adalah kepala arsitek dan seniman utama yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk membangun tabernakel atau kemah suci serta segala perkakasnya. Siapa dia? Dia anak Uri cucu Hur dari suku Yehuda. Hur itu adalah orang yang ikut menopang tangan Musa bersama dengan Harun di dalam pertempuran melawan orang Amalek sehingga orang Israel bisa menang atas musuh. Nah, menurut tradisi Yahudi, Midras, Hur adalah suami Miriam, kakaknya Musa. Berarti Hur adalah iparnya Musa. Dan Bezaleel adalah cucunya Hur, berarti cucu keponakan daripada Musa. Memang Musa yang menerima pola atau blueprint tentang tabernakel, ukurannya, bahan-bahan yang ada di dalamnya, langsung dari Tuhan di Gunung Sinai. Tetapi pengerjaannya, proyek ini bukan dilakukan oleh Musa, tetapi oleh seorang ahli yang bernama Bezaleel sebagai penanggung jawab teknis. Nah, keahlian utama Bezaleel adalah mengolah bahan keras, emas, perak, tembaga, pemotongan batu permata, dan ukiran kayu. Ini sangat penting untuk pembuatan perkakas kudus seperti tabut perjanjian, pelita emas, mesbah, dan lain-lain. Nah, di dalam pelaksanaannya dia dibantu oleh orang lain namanya Aholiab. Dan kalau boleh dibilang dia ahli tekstil. Dia pandai dalam hal tenunan, sulaman, dia pengrajin kain linen halus dengan warna-warni kain suci. Sesuai Keluaran 38 ayat 23. Nah, kedua orang ini, Bezaleel dan Aholiab, berbagi tanggung jawab besar, yaitu mengajar pengrajin lain, atau mereka menjadi mentor bagi seluruh tim kerja, supaya satu tim ini bisa membuat perabotan kemah sembayang atau tabernakel itu. Dari sini kita melihat bahwa kepenuhan Roh Kudus tidak dimulai di atas mimbar khotbah atau ritual imamat persembahan korban, melainkan di bengkel kerja, di workplace. Kenapa? Kita harus paham bahwa ternyata kerja fisik adalah ibadah atau avodah. Karena dalam bahasa Ibrani, avodah itu artinya bekerja ataupun menyembah, beribadah. Jadi sebetulnya waktu kita bekerja dengan segenap hati untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah bukan cuma nyanyi di gereja. Waktu saudara bekerja di kantor dengan segenap hati, waktu seorang ibu memasak makanan terenak untuk anak-anaknya, bila itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama, itu adalah avoda. Kreativitas, profesionalisme, dan seni yang dilakukan dengan keunggulan, itu adalah ibadah. Lagi pula kita harus paham bahwa karunia sekuler itu dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Allah memenuhi Bezaleel dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan taktis agar hal sekuler seperti pertukangan, peleburan logam, dan sebagainya bisa dipakai untuk mendemonstrasikan kehadiran Allah di bumi. Dengan kualitas kerja kita yang excellent, yang baik, orang berkata luar biasa ya Tuhan memberikan bakat, karunia, dan pengurapan untuk dia melakukan hal itu. Karena kita tahu bahwa tabernakel atau kemah sembayang adalah replikasi sorgawi yang harus dibangun persis seperti pola sorgawi. Dan ini perlu tuntunan supranatural yang berasal dari Tuhan. Tidak bisa dikerjakan oleh akal manusia biasa. Jadi saya mau bilang, walaupun saudara bukan pendeta, bukan pengkhotbah, Tuhan bisa mengurapi saudara di marketplace, di tempat kerja, sehingga hidup saudara mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat 3 keteladanan Bezaleel di dunia kerja untuk masa kini. Yang pertama, ada keahlian untuk kemuliaan Tuhan. Di era modern ini seringkali ada pemisahan
antara kehidupan rohani dan profesionalitas, antara sakral dan sekuler. Kalau melayani di gereja sakral, tapi kalau bekerja di kantor, dalam usaha umum, pendidikan, atau rumah sakit, atau bisnis, itu adalah sekuler. Sebetulnya Alkitab tidak membedakan kedua hal tersebut. Bezalel adalah contoh yang baik yang mengajarkan kita bahwa performa kerja terbaik muncul pada saat keahlian teknis kita digerakkan oleh tuntunan ilahi. Roh Allah memberikan Bezalel kemampuan teknis untuk merancang emas, perak, tembaga, bahkan memahat batu dan kayu. Ini adalah pekerjaan yang sekuler tampaknya, tetapi menjadi sakral ketika dikerjakan dengan urapan roh. Saya yakin bahwa Roh Kudus tidak meniadakan bakat alami, melainkan mempertajam bakat alami menjadi keahlian yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Seperti Martin Luther, reformator besar itu pernah berkata, pekerjaan seorang tukang sepatu yang Kristen bukan dengan memasang salib kecil pada sepatu itu, melainkan dengan membuat sepatu yang terbagus, karena Allah menyukai keahlian yang baik. Karena itu relakanlah diri kita dipakai oleh Roh Kudus untuk menjadi alat kemuliaannya. Saudara, ada seorang anak kecil yang bertanya kepada kakeknya yang sedang menulis surat. Dia bilang, kakek, apakah pensil itu hebat karena bisa menulis kata-kata yang indah? Sang kakek tersenyum dan menjawab, pensil ini sama sekali tidak berguna jika ia tergeletak di atas meja. Ia menjadi hebat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena ada tangan yang memegangnya dan mengarahkannya. Bezalel dan kita adalah ibarat pensil itu. Saudara, kita orang biasa saja, tapi ketika Roh Kudus menuntun kita bisa melakukan perkara besar untuk kemuliaan Tuhan. Bezalel bukan sekedar tukang bangunan biasa. Dia adalah seorang profesional yang menyerahkan tangannya untuk digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 Alkitab berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita kerjakan, sebagai dokter, sebagai insinyur, sebagai guru, sebagai pekerja kantor, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Bukan seperti melakukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang akan memberikan pahala abadi bagi kita yang melakukannya. Saudara, Roh Kudus memampukan kita bekerja dengan standar keunggulan, excellency. Karena itu jangan puas dengan mentalitas rata-rata, lumayan. Karena Tuhan ingin kita melakukan yang terbaik. Saudara pernah dengar nama Johann Sebastian Bach? Dia adalah komposer legendaris. Menarik sekali, sejarah mencatat setiap kali dia hendak menulis partitur musik, dia menuliskan inisial JJ. Jesus Juva dalam bahasa Latin. Artinya Jesus help, Yesus tolonglah. Dia tulis di awal kertasnya. Dan setelah dia menyelesaikan manuskrip atau partitur musik yang sangat indah, dia selalu menulis SDG. Apa itu? Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Yesus tolonglah supaya aku bisa mengerjakan hal ini dengan excellent. Dan ketika selesai, dia tidak ambil kemuliaan bagi diri. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Ia membuktikan bahwa musik yang paling teknis dan rumit sekalipun bisa menjadi sangat sorgawi atau rohani jika dikerjakan dengan urapan Roh Allah. Saudara, kita tidak boleh memisahkan pekerjaan profesional dengan iman kita. Karena justru iman sejati itu diwujudkan di dalam kualitas yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Saya teringat Bapak Ignatius Yonan.
Dia menjadi direktur PT Kereta Api Indonesia. Sebelum tahun 2009, Kereta Api Indonesia itu identik dengan kumuh. Ada penumpang di atap, ada calo tiket di mana-mana, toilet di stasiun, dan di dalam gerbong keretanya baunya minta ampun. Kadang orang bawa ayam, bawa kambing masuk ke dalam kereta api. Dan PT Kereta Api selalu rugi secara finansial. Tapi ketika Pak Jonan diangkat menjadi direktur utama PT Kereta Api Indonesia, perubahan radikal terjadi. Karena didorong oleh kompetensi yang tinggi dan integritas tanpa kompromi. Dia tidak mengkhotbahin karyawannya dengan ayat-ayat kitab suci, tetapi dia melakukan aksi nyata. Dia pasang AC di kelas ekonomi untuk memanusiakan manusia karena gerah sekali tanpa AC. Dia membersihkan stasiun, bukan cuma secara fisik, termasuk dari calo-calo yang ada. Dan selama musim mudik lebaran misalnya, Pak Jonan memilih tidak pulang ke rumah. Ia tidur di kereta inspeksi dan stasiun-stasiun untuk memastikan sistem berjalan sempurna. Baginya keselamatan ratusan ribu pemudik adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan dengan standar keunggulan tertinggi. Saudara, saya percaya kerja adalah ibadah. Kalau kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan banyak orang. Dipenuhi Roh Kudus di tempat kerja berarti berani mendobrak sistem yang korup dan malas, lalu menggantinya dengan profesionalisme yang adil. Ini hal pertama yang kita bisa pelajari dari Bezalel, yang kita bisa terapkan di dalam situasi hidup pada masa kini. Yang kedua, ada kemauan berbagi sebagai mentor. Dalam Keluaran 35 ayat 31 dikatakan bahwa Bezalel diberi kecerdasan untuk memahami instruksi Tuhan yang sangat detail mengenai tabernakel. Roh Allah adalah roh kebenaran yang memimpin kita pada pemahaman yang jernih. Roh Kudus memberikan hikmat, wisdom untuk kita memahami strategi dan detail yang rumit, tetapi itu bisa diwujudkan menjadi nyata. Itulah wisdom. Dalam Efesus 1 ayat 17 dan 18, Rasul Paulus pernah berdoa agar kita diberi roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sehingga mata hati kita terang untuk mengerti panggilannya. Ada banyak hal yang kita tidak bisa pahami dengan logika manusia biasa. Walaupun saudara sudah punya gelar berderet, profesor, doktor, kolaborator, kotor, bocor misalnya. Tapi waktu kita berdoa dan terbuka kepada pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan memberikan hikmat di akal budi kita, di hati kita. Sehingga kita berkata, aha, ada pencerahan yang kita tidak dapat dari buku, dari orang. Tapi waktu kita berdoa kepada Tuhan. Saya teringat ada seorang yang bernama George Washington Carver. Dia adalah seorang ilmuwan Kristen yang menemukan ratusan kegunaan kacang tanah untuk membantu petani miskin. Sampai digelari sebagai Mr. Peanut katanya. Ya. Dia seringkali masuk ke laboratoriumnya di pagi hari dan berdoa, Tuhan, Engkau adalah Sang Pencipta, tunjukkanlah kepadaku rahasia di dalam kacang ini. Dan Tuhan memberikan kepada dia pengertian yang melampaui gelar pendidikannya. Sehingga apa yang merupakan penemuannya sangat berguna untuk mencegah kelaparan. Karena peanut kacang tanah itu bisa dikembangkan lebih bagus, lebih banyak daripada dengan cara sebelumnya. Dalam Keluaran 35 ayat 34 dikatakan, dan Tuhan menanam dalam hatinya keinginan untuk mengajar. Nah, Bezalel bukan cuma pinter, berhikmat, tetapi dia juga punya kerinduan untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Berarti dia tidak memonopoli keahliannya agar dianggap paling hebat atau tak tergantikan. Alkitab mencatat Allah menanamkan dalam hatinya kemampuan untuk mengajar orang lain. Pada masa kini di dunia korporat atau pendidikan, ada sindrom knowledge hoarding. Artinya menyimpan ilmu sendiri karena takut tersaingi oleh orang lain. Bezalel bertindak sebaliknya. Dia adalah gambaran pemimpin yang melatih successor, penerus, dan timnya.
Saudaraku, sebuah organisasi atau komunitas hanya akan bertahan melintasi generasi jika para ahlinya memiliki hati seorang mentor yang mau melahirkan Bezaleel baru. Pemimpin yang dipenuhi dengan Roh Allah tidak akan takut tersaingi oleh bawahannya. Mereka justru rindu melihat timnya berkembang dan menjadi lebih ahli daripada dirinya sendiri melalui proses mentorship yang tulus. Orang yang dipenuhi Roh tidak sombong dengan ilmunya, melainkan memberdayakan orang lain. John Maxwell pernah berkata, kesuksesan tanpa penerus adalah kegagalan. Kepemimpinan sejati adalah tentang berapa banyak orang yang Anda bangkitkan atau munculkan, bukan berapa banyak orang yang melayani Anda. Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan hebat, pernah berkata dalam 2 Timotius 2 ayat 2 kepada anak rohaninya Timotius, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Ini adalah pola multiplikasi rohani. Paulus mengajar, Timotius menyerap, Timotius kemudian mengajarkannya kepada muridnya Timotius, dan muridnya Timotius harus mengajarkan kepada murid-muridnya Timotius. Jadi ini mentoring sampai ke generasi keempat, sehingga kekristenan terus bertumbuh dan menyebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Tidak mandek pada generasi pertama atau kedua. Saudara, kita harus belajar menjadi orang yang besar hati, mau mementori orang lain, tidak menyimpan ilmu bagi diri kita sendiri, supaya akhirnya dunia menjadi tempat yang lebih indah untuk didiami. Ibu Martha Tilar adalah pelopor industri kosmetik dan jamu modern di Indonesia. Dan dia adalah orang yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnisnya sendiri. Dia menyadari bahwa kekayaan alam dan kearifan lokal Indonesia tidak akan lestari jika hanya disimpan di laboratorium pribadinya. Dia kemudian mendirikan Martha Tilar Training Center, yaitu lembaga yang memberikan mentorship dan pelatihan kemandirian secara gratis kepada ribuan perempuan dari kelas ekonomi bawah, yang kadang ada yang merupakan korban perdagangan manusia, hingga ibu rumah tangga biasa di desa-desa. Ia melatih mereka menanam tanaman obat secara organik, mengolah bahan kosmetik tradisional, hingga teknik terapis profesional. Martha Tilar tidak takut resep dapurnya ditiru orang. Sebaliknya justru dia berbagi resep rahasianya. Sebab baginya melahirkan ribuan wirausaha baru di bidang kecantikan tradisional adalah cara terbaik untuk mengangkat martabat perempuan Indonesia. Luar biasa bukan? Dia ternyata seorang anak Tuhan. Saudaraku, profesional yang dipenuhi Roh tidak memandang rekan kerja atau bawahan sebagai ancaman, melainkan sebagai aset berharga yang harus dimentor hingga mampu mandiri dan sukses. Saya berdoa kita menjadi seorang ilmuwan, seorang ahli. Tetapi kita juga mau berbagi bagi orang lain. Karena Roh Allah ada dalam hidup kita. Terakhir, yang ketiga, saya juga melihat ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Allah seperti Bezaleel adalah memiliki ketaatan pada petunjuk Tuhan. Proyek tabernakel membutuhkan presisi tinggi. Salah ukuran atau salah campuran logam bisa merusak seluruh struktur makronya. Bezaleel menunjukkan integritas lewat kepatuhannya pada detail terkecil yang diminta. Meskipun Bezaleel sangat kreatif, dia tidak membuat desain menurut seleranya sendiri. Ia tetap taat sepenuhnya pada pola yang ditunjukkan Tuhan di atas gunung. Dalam Keluaran 38 ayat 22 dikatakan Bezaleel membuat segala sesuatu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dari sini kita perlu belajar bahwa Roh Kudus menuntun kita pada kreativitas yang tetap tunduk pada otoritas dan firman Tuhan. Charles Spurgeon, seorang hamba Tuhan, pernah berkata, "Jika Tuhan memberikan pola, janganlah engkau mencoba memperbaikinya. Ketaatan adalah kunci bagi berkat yang berkelanjutan." Betapa benarnya apa yang dia katakan.
Saya teringat sebuah kisah, ada sebuah katedral besar yang sedang dibangun di Eropa pada abad pertengahan. Para pekerja batu mengukir bagian-bagian yang bahkan terkecil, yang tidak akan terlihat oleh mata manusia, karena ada di puncak gedung yang sangat tinggi. Ketika orang bertanya, mengapa mereka melakukannya begitu detail? Padahal tidak akan ada orang yang melihatnya. Mereka menjawab, tapi Tuhan melihatnya. Dan aku harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oh, luar biasa. Mereka taat pada detail karena mereka bekerja untuk Allah yang melihat semua yang kita kerjakan. Saudaraku, dalam kehidupan modern, jangan demi keuntungan yang lebih besar kita kompromi dan melakukan hal yang curang. Bikin rumah kita kecilin balok-baloknya, kita ambil bajaknya, kita mark up harganya. Lalu kelihatannya memang rumah itu jadi, tetapi ketika gempa terjadi, roboh. Karena apa? Terlalu banyak korupsi di dalamnya. Ada berapa banyak proyek di Indonesia itu yang dikerjakan dengan cara yang tidak takut Tuhan seperti ini. Saudara, mari kita menjadi orang yang taat pada petunjuk Tuhan. Punya integritas yang tinggi. Miliki integritas, spirit of excellence. Takutlah akan Tuhan. Tidak menghalalkan cara untuk mendapatkan satu tujuan yang ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Saya ingat ada seorang insinyur namanya Frederick Silaban. Dia arsitek Kristen legendaris Indonesia yang merancang berbagai bangunan ikonik nasional, termasuk Masjid Istiqlal. Ada Monumen Nasional, juga Gelora Bung Karno. Wah, hebat sekali. Bayangkan orang Kristen yang jadi arsitek Masjid Istiqlal yang terbesar di Indonesia. Saat memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal yang diadakan oleh Presiden Soekarno, dia bekerja dengan prinsip presisi yang luar biasa. Dia merancang Istiqlal dengan perhitungan sirkulasi udara alami dan pencahayaan yang sangat matang. Sehingga bangunan yang sangat besar itu tetap sejuk tanpa AC selama puluhan tahun. Sekarang udah dipasangin AC. Silaban menolak memanipulasi material demi estetika yang lebih murah supaya dia mendapatkan keuntungan pribadi, korupsi proyek. Dia menjaga akurasi setiap jengkal bangunan demi sebuah visi besar nasional, pembangunan masjid terbesar di Indonesia. Saya percaya itulah ciri orang yang dituntun oleh roh kebenaran. Ingin sesuatu yang terbaik tanpa korupsi dan menguntungkan diri sendiri. Saudara, sebagai akhir, Bezalel mengajarkan kita bahwa Roh Kudus tidak hanya turun di atas mimbar gereja, tapi juga di atas meja kantor, di dapur, di bengkel, atau di studio seni, dan tempat yang lain. Apapun profesi Anda, saudara seorang arsitek, ibu rumah tangga, akuntan, guru, mintalah urapan Roh Kudus agar pekerjaan tersebut bukan hanya untuk mencari nafkah, tetapi menjadi ibadah kepada Tuhan. Lagi pula jangan pelit ilmu, mintalah Roh Kudus memberi hati yang suka mengajar dan memberdayakan orang lain di sekitar Anda. Jadilah mentor bagi orang lain. Senanglah ketika melihat orang lain maju, bahkan lebih maju dari Anda. Karena tiap orang ada berkatnya masing-masing. Saudara, biarlah kita juga menjadi orang yang kreatif, tapi taat pada kebenaran. Gunakan imajinasi dan ide Anda, namun pastikan semuanya tetap berada dalam koridor etika dan firman Tuhan. Mendapatkan keuntungan dalam perusahaan tentu harus, tetapi ketika engkau mulai membohongi orang, mengorbankan kejujuran, kita tidak lagi presisi sesuai dengan firman. Dan bukan itu keteladanan Bezalel yang penuh roh Allah. Saya percaya kita harus selalu tunduk pada kebenaran Tuhan. Jadi hari ini kita mendengarkan firman, bagaimana Roh Kudus mengurapi. Bukan hanya pendeta, bukan hanya pengkhotbah, bukan hanya pemimpin pujian, tapi semua orang Kristen di marketplace, di dunia usaha yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Alkitab engkau baca sebagai penuntun terbaik dalam hidupmu. Engkau berdoa agar selalu saudara hidup
taat kepada Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Luar biasa. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan dengan penuh Roh Kudus mengerjakan keahlian yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau itu doa saudara, mari kita taruh tangan di dada. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ternyata tidak hanya memberkati, mengurapi pengkhotbah pendeta, tapi mengurapi semua orang dalam profesi apapun yang mau berkata, Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar apa yang kami lakukan excellent, terbaik. Sehingga orang berkata, luar biasa, anak Tuhan kalau mengerjakan sesuatu, pasti mendatangkan yang terbaik. Dan mereka melihat Kristus di dalam kami. Karena apa yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan dan berdampak positif bagi banyak orang. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.